Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan Bapak sangat berharap kalian untuk dapat menjaga kesehatan kalian masing-masing. Karena apa? Karena akhir-akhir ini sudah mulai musim hujan, maka Bapak sangat berharap kalian harus memulai tanggung jawab sederhana di rumah, peduli terhadap lingkungan sekitar kalian, untuk ikut serta membersihkan lingkungan kalian. Kalaupun kalian tidak bisa ikut serta lebih jauh, paling tidak kalian jangan membuang sampah sembarangan supaya tidak ada apa, tidak ada genangan-genangan, dan juga nanti tidak banyak jentik-jentik nyamuk. Ya anak-anak sekalian, pada musim-musim hujan seperti ini, yang kita takutkan ialah nyamuk yang bisa nanti membawa penyakit. Jadi oleh karena itu, Bapak meminta kalian untuk menerapkan pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, yakni bertanggung jawab semampunya kita dalam lingkungan baik dalam rumah kita. Anak-anak sekalian, Bapak berterima kasih karena kalian telah menceritakan dengan baik seperti apa kalian di sekolah dan kalian menyelesaikan semuanya dengan baik dan puji Tuhan. Karena itu kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mari anak-anak kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yesus, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami akan berbicara tentang pembelajaran, yakni dari Matius pasal 25, ayat 14-30, yaitu berbicara tentang perumpamaan talenta. Cari kami Tuhan untuk bertanggung jawab, memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya, bersinar dimanapun kami berada. Kami Tuhan bersikap berperilaku terlebih berkata-kata. Dengan demikian orang dapat melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan kami kesehatan, berikan kami kepintaran. Dan orang tua kami kesehatan juga Tuhan, rezeki juga untuk dapat mencukupi semua kebutuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya pada pertemuan yang ke-13, yakni perumpamaan tentang talenta yang sudah Bapak jelaskan pada minggu lalu juga. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita berbicara tentang perumpamaan talenta, apakah maknanya bagi kita? Kita kan masih anak-anak SD, Pak. Kita kan masih kelas 2, Pak. Apa makna perumpamaan talenta bagi kita? Apa sih, Pak, maksudnya perumpamaan itu bagi kami? Inilah yang akan kita pelajari, anak-anak sekalian. Perumpamaan talenta adalah wujud di mana Allah memberikan tanggung jawab kepada tiap-tiap orang menurut kesanggupannya. Kepada seseorang yang sanggup mengemban tugas, ya, lebih besar, maka akan diberikan kepadanya tugas yang lebih besar. Kepada seorang yang mampu mengemban tugas yang tidak terlalu besar, maka dipercayakan kepadanya sesuatu yang tidak terlalu besar. Tetapi kepada seseorang ya yang kepadanya diberikan sesuatu yang sangat sedikit, ya, itu diberikan menurut kesanggupannya. Karena Tuhan tahu dan Tuhan memberi menurut kesanggupan tiap-tiap orang. Apa Pak maknanya kalau demikian kepada kita? Artinya, anak-anak kelas 2, sekalipun kalian masih kelas 2, tetapi kita semenjak kita lahir, sudah semenjak kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dilahirkan, kita telah ditenun Allah di dalam perut kandungan ibu kita. Kita ditenun Allah sedemikian rupa, direncanakan oleh Allah sedemikian rupa. Bahkan jalan kehidupan kita telah dirajut atau telah ditentukan Allah sedemikian rupa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ketika kita dilahirkan, maka kita juga dilahirkan dengan berbagai bakat dan juga berbagai talenta dan kemampuan. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan tanpa bakat. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan tanpa talenta.
Tidak ada seorang anak yang dilahirkan tanpa kemampuan. Bapak mau katakan kepada anak-anak semuanya bahwa ada sebagian besar anak-anak berpikir ya bahwa yang bertalenta, berbakat itu hanyalah anak-anak dari golongan orang kaya, gitu ya. Karena apa? Hidup enak, belajarnya enak, gitu. Terus apalagi dia bisa mengikuti semua les-les, dia bisa mengikuti semua pelajaran-pelajaran dengan guru. Tetapi apakah itu jaminan? Apakah itu jaminan untuk menjadi seorang yang berhasil? Tentu tidak juga. Karena apa? Karena banyak sekali anak-anak ya keadaan kaya itu bukan jaminan itu menjadikan kita orang sukses. Karena banyak anak-anak orang kaya ternyata akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ya. Dan banyak juga anak-anak dari golongan orang tua yang sederhana mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan ketika dia mengasah talenta, mengasah bakat, mengasah kemampuannya ketika dia sekolah. Sebagai contoh, ada beberapa orang kaya, ya, orang-orang sukses di Indonesia, tokoh-tokoh besar, ya, yang dari golongan orang miskin. Ada banyak sekali dari golongan orang-orang sederhana dan orang-orang miskin. Jadi anak-anak sekalian jangan berpikir harus menjadi anak orang kaya supaya kita menjadi sukses. Tidak. Ya. Tuhan memberikan kepada kita setiap kemampuan, setiap talenta, setiap bakat semenjak kita dilahirkan. Bahkan anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan bahwa ada beberapa anak-anak ya, anak-anak yang maaf kata tidak bisa melihat ya, tetapi lebih hebat bermain piano daripada anak yang bisa melihat. Kemudian ada juga anak ya yang hanya mempunyai satu kaki, mempunyai satu kaki. Ya. Tetapi ya dia bisa melakukan sesuatu, misalnya berenang, melebihi seorang anak yang mempunyai kaki dengan lengkap dua kaki. Ya, kalau kita berpikir kan mereka sangat terbatas. Ya, teman-teman kita yang maaf kata tidak bisa melihat, misalnya hanya mempunyai satu kaki, mereka kan sangat terbatas sekali, kemampuannya sangat terbatas sekali. Tapi Tuhan ternyata juga memberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa kepada semua manusia, sekalipun dalam keadaan terbatas. Bapak sudah katakan, ya ada seorang penyanyi perempuan, ya, minggu depan Bapak akan tampilkan videonya. Ada seorang penyanyi perempuan yang maaf kata tidak bisa buta, tapi bisa bernyanyi dengan sangat enak sekali. Minggu depan Bapak akan tampilkan berbagai video daripada anak-anak untuk memotivasi kalian. Bahwa apa? Bahwa setiap manusia itu diberikan tanggung jawab, diberikan kemampuan, diberikan talenta, diberikan diberikan talenta, diberikan juga bakat oleh Allah. Tinggal apa gunanya kita anak-anak? Yakni mengasah, mencari tahu apa dan di mana bakat. Ya, Bapak akan menunjukkan nanti minggu depan beberapa video anak-anak yang mengalami keterbatasan. Ya, maaf, mengalami keterbatasan. Tapi mereka berkemampuan yang luar biasa. Karena mereka terus-menerus melatih dirinya dan mengasah dirinya untuk menjadi seseorang yang mampu pada bidangnya masing-masing. Demikian juga anak-anak. Anak-anak sekalian, anak-anak kelas 2 yang Bapak ajari hari ini. Kalian harus senantiasa mengasah. Kalian harus senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian harus senantiasa mencari tahu apa bakat. Anak-anak tidak semua memang kita pintar bermain bola. Karena ada seorang anak mungkin bakatnya bermain bulu tangkis. Tidak semua anak-anak pintar matematika. Ya. Karena mungkin kamu pintarnya bahasa Inggris. Tidak semua seorang anak itu
pintar bahasa Indonesia. Karena bisa jadi kamu pintar matematika. Ya. Tidak semua seorang anak itu pintar bermain piano. Karena mungkin bakatmu itu bermain gitar. Ya. Tidak semua anak itu mungkin pintar bercerita. Ya. Pintar bercerita. Karena mungkin bakatmu itu menulis. Tidak semua anak itu mungkin pintar bermain peran. Ya. Bermain peran. Ya. Bersandiwara, bermain peran. Karena apa? Karena mungkin bakatmu bukan itu. Bisa jadi bakatmu adalah seorang penulis atau seorang apa yang Bapak katakan? Pemusik. Maka tiap-tiap kita anak-anak diberikan Tuhan kemampuan, bakat. Maka galilah bakat itu dengan belajar sungguh-sungguh di sekolah sebagai bentuk tanggung jawabmu di sekolah. Ingat anak-anak sekalian, Tuhan memberikan 5 talenta karena dia tahu kemampuan daripada seseorang itu bisa menjalankan, bisa mengembangkan, dan juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan 2 talenta karena Tuhan tahu dia hanya sanggup mengelola 2 talenta. Dan Tuhan memberikan kepada seorang 1 talenta karena Tuhan tahu cukup bagi dia 1 talenta. Nah, memang dia segitulah kepercayaan. Ya, sebesar itulah kepercayaan Tuhan kepada. Tetapi kuncinya bukan itu anak-anak sekalian. Kuncinya ialah bagaimana kita bertanggung jawab atas yang diberikan, atas pemberian Allah kepada kita. Bakat, minat, talenta, kemampuan, maka galilah apa yang kamu mampu, apa yang paling kamu senangi kamu lakukan. Galilah apa yang paling kamu senangi kamu lakukan setiap hari. Maka kamu setelah kamu gali, jadilah orang yang hebat pada bidang. Ya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, jangan seperti seorang yang diberikan 1 talenta. Dia tidak mengembangkan bakatnya, dia tidak mau belajar. Sebagai contoh seorang anak, ya. Seorang anak itu pintar, dia memang sudah mempunyai bakat bermain piano. Tapi dia tidak acuh, tidak mau serius belajar, merasa paling pintar, merasa hebat. Ya. Itu anak seperti itu tidak akan bisa apa-apa, tidak akan bisa apa-apa, tidak akan hebat apa-apa. Tetapi kepada yang 5 talenta, misalnya Tuhan berikan dia kemampuan pintar bermain piano. Tapi dia berlatih terus, dia sudah diberikan kemampuan, tapi dia berlatih terus. Kepada yang 2 talenta diberikan kemampuan misalnya dia pintar matematika, tapi dia berlatih terus, belajar terus, akhirnya dia hebat di bidang. Setiap anak itu adalah anak yang hebat. Setiap anak itu adalah anak yang pintar. Ya. Bedaannya ialah apakah kamu bertanggung jawab terhadap pemberian Allah di dalam kehidupan. Tuhan telah memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kehidupan, maka manfaatkanlah pemberian Tuhan itu. Anak-anak sekalian, ingat, setiap anak diberikan kemampuan berpikir. Setiap anak memiliki pikiran. Ya. Setiap anak memiliki perasaan. Setiap anak memiliki keinginan. Maka dengan demikian, anak-anak sekalian, pergunakanlah pemberian Allah, yakni pikiran ini, akal budi ini, untuk mengembangkan dirimu dengan belajar. Tuhan memberikan perasaan, ya, untuk kamu boleh melihat sesuatu yang harus kamu lakukan. Tuhan memberikan keinginan untuk kamu boleh mencapai apa yang kamu. Oleh karena itu anak-anak, nanti Bapak akan simpulkan apa makna perumpamaan tentang talenta pada pembelajaran. Berbicara tentang tanggung jawab di sekolah, anak-anak sekalian, ya, Bapak telah memberikan beberapa poin-poin tentang tanggung jawab kita di sekolah. Perhatikan anak-anak semuanya. Apa sajakah poin-poinnya? Ini dia.
Bapak simpulkan saja dulu langsung. Jadi apakah Pak maksud dari perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30? Yakni jelas dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 adalah sebuah pengajaran dengan perumpamaan yang menunjukkan betapa perlunya menggunakan pemberian Allah kepada kita. Bertanggung jawab mempergunakan pemberian Allah kepada kita, yakni kehidupan yang diberikan Allah, termasuk di dalamnya memanfaatkan secara bertanggung jawab karunia dan bakat yang diberikan Allah, menggunakan akal budi, menggunakan perasaan, bersikap, berperilaku dengan sikap bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari kepada Allah. Sekalipun kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Allah. Apa yang dikatakan dalam kitab Kolose, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kemudian, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Rasul Paulus menceritakan tentang tugas dia selama hidup di dalam dunia. Rasul Paulus mengatakan, ya, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, ya, kalau aku hidup, maka aku harus hidup memberi buah. Artinya apa, anak-anak sekalian? Maka seseorang yang hidup dan diberikan kehidupan oleh Allah, maka dia harus bisa berbuah, dia harus bisa mengerjakan kehendak-kehendak Tuhan di dalam. Bapak akan bacakan ayatnya, ya, dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Bapak akan bacakan supaya lebih lengkap, ya, makna firman Tuhan kita hari ini. Oke. Bapak bacakan Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku, dikatakan seperti ini, Bapak stop share dulu. Ya. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup, ini yang harus digarisbawahi anak-anak semua. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali. Apa artinya anak-anak sekalian? Bahwa Tuhan telah memberikan pada kita kesempatan untuk hidup. Maka apabila kita diberikan kesempatan untuk hidup, itu artinya bahwa kita harus hidup memberikan buah. Anak-anak yang bersinar dimanapun berada. Bahkan nanti di dalam melakukan tanggung jawab di sekolah, harus menjadi anak-anak yang menjadi contoh bagi orang-orang lain, bahkan bagi teman-teman yang berbeda agama. Perhatikan anak-anak sekalian, ya. Perumpamaan ini, ya, mengingatkan kita bahwa ini merupakan perumpamaan yang menggambarkan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, terus kemudian dia memberikan dan menitipkan talenta-talenta kepada tiap-tiap orang. Dan nanti akan ada masanya Tuhan Yesus turun lagi dari surga untuk mempertanyakan talenta yang sudah diberikannya kepada tiap-tiap orang, termasuk kepada kita, anak-anak sekalian. Kemudian, hal yang perlu digarisbawahi juga dari makna Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 ini ialah Allah memberikan talenta, kemampuan, minat, bakat kepada tiap-tiap anak, tiap-tiap orang menurut kemampuan, menurut kesanggupan setiap orang untuk mengerjakan pemberian Allah itu. Jadi Allah tidak memberikan tanggung jawab yang sangat besar.
Allah tidak memberikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia ataupun oleh anak-anak kelas 2. Maka dengan demikian firman Tuhan berkata, setialah kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Artinya, ketika yang satu talenta itu tadi diberikan satu talenta itu mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, pasti di kemudian hari Tuhan akan memberikan dia 2 talenta. Kenapa? Kepada yang 5 talenta itu, ya, pada yang 5 talenta itu ditambahkan lagi 5 talenta menjadi 10 talenta. Bahkan yang punya 1 talenta itu ditambahkan lagi kepada seseorang yang memiliki 10 talenta itu. Jadi anak-anak sekalian, belajarlah mengerjakan sesuatu dari hal-hal kecil, bertanggung jawab dari hal-hal kecil. Ya, karena firman Tuhan berkata, ya, dialah pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Tapi kalau kita diberikan tugas aja di rumah oleh orang tua kita tidak mau, bagaimana kita bisa bertanggung jawab di sekolah? Di rumah saja kita tidak mau bertanggung jawab, apalagi di sekolah. Ya, benar nggak, anak-anak sekalian? Kita melakukan tugas sederhana seperti menyapu di rumah aja kita tidak mau, bagaimana kita mau menyapu di sekolah? Ya, membuang sampah di rumah saja kita sembarangan, bagaimana kita bisa membuang sampah di sekolah dengan teratur? Ya, berkata-kata di rumah saja kita itu sudah sembarangan, bagaimana kita bisa berkata-kata sopan santun di sekolah? Karena apa? Karena apa yang ada di rumah adalah gambaran kita ketika kita keluar dan kita mungkin bersekolah. Selanjutnya anak-anak, bentuk daripada tanggung jawab ini, bentuk tanggung jawabku di sekolah yang pertama ialah belajar dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan tugas utama kita, anak-anak, ya, anak-anak kelas 2 ketika kita berada di sekolah, yakni belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan yang sudah diberikan Allah melalui akal budi kita. Ya. Terus kemudian, bagaimanakah belajar sungguh-sungguh? Yakni kita mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Ya. Berharap bahwa pelajaran itu sesuatu yang akan membentuk kita menjadi anak yang lebih pintar. Karena belajar itu mempelajari sesuatu yang belum diketahui menjadi diketahui. Jadi semakin banyak yang kita tahu, semakin penuh nanti otak kita. Semakin banyak, semakin penuh nanti otak kita. Maka apa? Bakat dan minat kita pun semakin mengembang dan semakin bagus. Yang kedua, tugas kita dan tanggung jawab kita di sekolah ialah menaati peraturan-peraturan dan tata tertib di sekolah. Ada banyak sekali peraturan dan tata tertib di sekolah, nanti kamu bisa tanyakan kepada gurunya. Ya. Yang ketiga, menghargai dan menghormati. Ya. Anak-anak sekalian di sekolah itu bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya orang Batak saja, bukan hanya orang Jawa saja, bukan hanya orang Betawi saja. Tapi di sekolah kita termasuk di SDN Cakung Barat 04 itu terdiri dari berbagai suku. Ya. Terdiri dari berbagai suku, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang hitam wajahnya, ada yang hitam kulitnya, ada yang putih banget. Gitu. Bukan hanya orang Manado saja juga. Bukan. Kita terdiri dari berbagai suku, makanya kita harus bisa menghargai perbedaan, menghormati perbedaan. Ya. Terus yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Artinya anak-anak jangan terlibat pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik di luar sekolah. Seperti tawuran, berkelahi, ya, mengejek sekolah lain, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, menjaga gedung dan fasilitas di sekolah. Artinya anak-anak juga harus merasa memiliki sekolah tersebut. Nah, kamu sekolah di situ. Apalagi kamu anak SD, kamu sekolah selama 6 tahun di situ. Maka apa? Menjaga gedung itu salah satu apa? Jangan mencoret-coret gedung. Jangan merusak dengan sengaja ya fasilitas di sekolah seperti kursi, diinjak-injak, dilempar, ya. Tempelan-tempelan petunjuk jalan jangan sengaja dicabut atau dicoret. Fasilitas di sekolah lainnya apalagi toilet, kamar mandi itu disiram dengan bagus ketika kalian menggunakannya. Gitu. Dan lain sebagainya, banyak kali fasilitas sekolah yang harus kalian jaga. Terus yang keenam, mengenakan seragam. Ya, anak-anak tentu ya perlu kalian tahu bahwa seragam itu fungsinya apa. Dinamakan seragam. Ya.
seragam hari Senin apa, Senin Selasa apa, Rabu Kamis apa, Jumat apa. Itu kalian harus ketahui. Apa fungsinya seragam? Seragam itu ialah untuk menghindari kecemburuan, ya. Misalnya ada seorang yang keluarga yang sederhana. Ada seorang keluarga yang mempunyai uang yang banyak atau kaya. Yang kaya bisa dia menggunakan pakaian yang sebagus-bagusnya, bergaya tiap hari. Yang sederhana mungkin hanya bisa menggunakan pakaian itu setiap hari. Maka untuk menghindari itu digunakanlah seragam. Hari Senin kalian menggunakan seragam putih-putih, putih-putih pakai rompi. Jadi tidak ada lagi perbedaan mana yang kaya, mana yang miskin. Tidak ada perbedaan. Karena sekolah itu harus seragam. Karena sekolah itu sama-sama mencerdaskan semua anak. Itu anak-anak kelas 2 semuanya sama, seragam. Sama. Tidak ada ketika kalian masuk ke sekolah tidak ada anak orang kaya, tidak ada anak orang miskin. Semua sama, ya. Dan guru semua memperlakukan kalian sama. Selanjutnya, anak-anak sekalian, datang tepat waktu. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, kita sudah ditentukan waktunya. Ada yang masuk jam 7, ada yang masuk setengah 8, ada yang masuk jam 8.30. Itu sudah ditentukan waktunya, maka datanglah tepat waktu. Jangan terlalu cepat. Kalau misalnya jadwalmu setengah 8, jangan datang setengah 7, karena itu akan membuat berkerumun. Ya. Kalau misalnya jadwalnya jam 7, datanglah jam 7 kurang. Ya. Jam 6.20, 6.30, 6.40 kamu sudah bicara. Supaya apa? Jangan berkerumun, jangan terlambat juga. Terus kemudian anak-anak sekalian datang tepat waktu itu menunjukkan bahwa kita benar-benar serius belajar karena kita disiplin. Ya. Yang kedelapan, menjaga kebersihan sekolah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama karena yang akan merasakan akibatnya adalah kita sendiri. Ketika kita tidak mandi 1 minggu, siapa yang akan sakit? Dirimu sendiri. Maka ketika kamu tidak ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yang menanggung akibatnya siapa? Ya kamu juga akan ikut menanggung akibat. Karena itu, inilah bentuk-bentuk tanggung jawab kita di sekolah yang harus kita ikuti dengan baik, anak-anak. Dan jangan di antara kalian pun tidak melakukan hal ini. Harus melakukan hal ini semuanya. Anak-anak sekalian, penugasan kita untuk hari ini, perhatikan. Tugas kita untuk hari ini, ya, tugas sudah dilihat siapa yang memberikan uang kepada hamba-hamba itu. Ini cerita dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta. Maka untuk lebih mengertinya kalian silakan membaca kembali lagi ayat Alkitabnya. Dan juga kalau masih mengingat ya, cerita Bapak yang sudah Bapak ceritakan 2 kali tidak apa-apa langsung dikerjakan. Ya. Perhatikan ini boleh menjadi tugas bersama dengan orang tua, tidak apa-apa. Ini boleh menjadi tugas bersama, ya. Pertanyaan nomor 1, siapa yang memberikan uang kepada hamba-hambanya? Ya. Yang kedua, siapa yang mengerjakan tugasnya dengan baik? Ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta? Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada hamba yang mengerjakan tugas dengan baik? Dan hamba yang tidak mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima, ya, yang kelima ini, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita Tuhan Yesus? Jadi ini tugas kita anak-anak, ada 5 pertanyaan, dijawab dengan baik, terus kemudian nanti difotokan ke. Sudah lihat semuanya? Siapa yang memberikan uang kepada hamba-hamba? Nomor 1. Nomor 2, siapa yang mengerjakan tugas dengan baik? Nomor 3, apa yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta? Nomor 4, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada hamba yang mengerjakan tugas dengan baik? Dan hamba yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita Tuhan Yesus? Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bapak harap kalian dapat menyelesaikan penugasannya. Dan ini juga penugasan bersama dengan orang. Oke anak-anak sekalian,
Minggu depan Bapak akan menampilkan beberapa video dan potongan orang-orang yang memiliki keterbatasan, anak-anak yang memiliki keterbatasan, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu menjadi motivasi kita bersama. Kita boleh lebih giat lagi mengembangkan diri kita, mensyukuri bahwa tubuh kita ini diberikan oleh Allah, kita harus manfaatkan dengan baik. Apa yang dikatakan oleh Paulus ya, dalam kitab Kolose, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kita harus serius mempergunakan tubuh kita yang diberikan kesempatan untuk hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup, maka aku harus hidup memberikan buah. Itu artinya kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak yang membawa nama Tuhan kemanapun kita pergi, bersinar, melakukan hal-hal yang baik, sikap-sikap bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Oke, anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kami. Anak-anak kelas 2, kami berjanji ya Tuhan, menjawab di dalam kehidupan kami, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan melalui pikiran, melalui perasaan, melalui keinginan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, guru-guru, dan teman-teman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.